Ladies and gentlemen, distinguished guests, the APG Unsur SG public lecture is about to begin. Greetings and good afternoon to all. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, and Salutation of Goodwill. We extend our warm regards to the Secretary of Geological Engineering Department at Jenderal Sudirman University, Mr. Sahrul Iswahyudi, and our esteemed speaker for the APG Unsur SE public lecture, Mr. Duandari Ralanarko, and President of APG Unsur SE, Mr. Adib Maulana, and other participants and dignitaries joining us today. Let us begin by expressing our gratitude to the MT for allowing us together here today for the APG Unsur SE public lecture, Navigating the Future, CCUS for a Sustainable Tomorrow. Before we delve into the program, allow me to introduce myself. I'm Sophie Salsabila, who will be your host for today's public lecture at APG Unsur SE with the theme Navigating the Future, CCUS for a Sustainable Tomorrow. To ensure a smooth and orderly event, we will first read out the event guidelines. 1. The public lecture will be held on Sunday, October 29, 2023 via the Zoom platform. 2. All the participants are prohibited from sharing the Zoom link provided by the organizing committee. Participants are required to change their Zoom account username to match the name registered on the application form. 4. Username format are registered name, underscore affiliation, university, company, or public. 5. All participants must fill out the attendance form, which will be shared in the Zoom chat at the end of the event as a prerequisite to receiving e-certificates. 6. All participants are required to mute their microphones during the event, except when given permission by the moderator or event host. 6. Participants are encouraged to activate their cameras and use the virtual background provided by the organizers. 8. The public lecture will run from 1 p.m. until its conclusion. 9. All participants are expected to maintain order and decorum throughout the event. 10. For participants who wish to ask questions or provide comments, please raise your hand to activate your microphone or type your question in the chat box after being acknowledged. 11. Question must not contain any element of discrimination, racism, or hate speech. 12. Participants experiencing connection issues or difficulty accessing the room can contact the provided contact person list on the pamphlet. 13. An e-certificate will be sent via registered email within a maximum of 7 days after the public lecture has concluded. Dear attendees, before we proceed with the main event, let us outline the program. First, our opening speech. Next, moderator CV reading, speaker CV reading, presentation by speaker, open discussion, conclusion and documentation. Next, we will now proceed with a speech from Mr. Adib Maulana as President of APG Unsur SE. The screen is yours, Mr. Adib. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. And first of all, welcome Mr. Andar and all participants in here. Thank you for your attending in this afternoon. I really appreciate first my EXCOM Executive Committee for APG Unsur SE who have planned this event well, and don't forget for all participants. Thank you for attending today, and I hope this event will be have impact for all of participants in here. Maybe enough for me. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you for your remarks. Our next speaker is Mr. Sahrul Iswahyudi as Secretary of Geological Engineering Department. The stage is yours, Mr. Sahrul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Selamat siang pada Pak Duan dari Rala Narko ya, dari Pertamina. Selamat siang Pak. Kemudian juga pada rekan-rekan mahasiswa yang lain dari APG Unsud SC atau dari apa universitas yang lain. Terima kasih. Terima kasih saya bisa hadir di acara ini, diundang sama panitia. Kemudian ya sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih pada Pak Duan dari Rawa Narko atas kesediaannya bisa hadir di acara ini, berbagi informasi, update informasi yang ada di industri seperti apa. Jadi ini jadi kesempatan buat mahasiswa kami atau mahasiswa yang lain juga ya untuk update informasi. Nah ini kan informasi-informasi seperti ini jarang ada di perkuliahan, bahkan di kurikulum juga belum ada ini. Ya, jadi ini juga update informasi juga buat saya juga sebagai staf pengajar di Teknik Geologi Unsud. Nah ini mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi terutama buat kami semua ya. Jadi buat mahasiswa, buat dosen dan lain-lain. Kemudian jadi motivasi juga sebenarnya. Yang tergabung di APJ ini kan juga sebenarnya yang ada minat di industri migas dan sejenisnya seperti itu. Nah ini mudah-mudahan jadi motivasi dan jadi inspirasi. Nah, itu yang penting menurut saya. Jadi mungkin CCS atau CCUS ini saya pernah dengar itu setahun yang lalu di waktu saya ikut IPA itu di Jakarta itu. Nah, tapi waktu itu saya kurang care ya, jadi mungkin karena saya baru dengar kali itu CCS, kemudian CCUS itu saya baru dengar itu. Ya, mungkin kalau carbon capture itu pernah dengar sebelumnya, tapi CCS, CCUS itu baru dengar. Nah, itu dari Ibu dari Pertamina justru yang ngomong itu, yang bicara waktu itu. Nah, itu yang ada satu slide yang saya cukup menarik di situ karena ada kolaborasi ya, kolaborasi riset di situ. Nah, itu ada kalau nggak salah nanti mungkin dikoreksi dari Universitas Sriwijaya dan ITB kalau nggak salah itu. Dia kolaborasi riset mengenai CCS, CCUS itu dengan Pertamina. Nah, itu. Nah, ini menurut saya ini jadi peluang juga buat mahasiswa, kemudian buat dosen, perguruan tinggi ya terutama itu untuk berkolaborasi terkait dengan topik yang baru ini. Jadi ini kan sebenarnya menuju ke ekonomi bersih ya. Jadi semuanya nanti harus menuju ke sana itu. Termasuk industri migas. Jadi ini inovasi yang dikembangkan untuk menuju ke ekonomi hijau atau ekonomi bersih seperti itu. Nah ini juga saya pikir perlu SDM juga ini. Perlu banyak SDM untuk itu karena ini benar-benar baru menurut saya. Nah ini kalau di perguruan tinggi mungkin agak asing ya. Justru itu adanya acara-acara seperti ini jadi semacam update formasi, update wawasan dan lain-lain. Jadi terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Pertamina yang diwakili oleh Pak Duan dari Lala Narko ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut untuk selanjutnya seperti itu. Nah, jadi ini juga high capital kalau menurut saya ya. Jadi teknologi baru biasa seperti itu, kemudian high teknologi dan lain-lain. Nah, jadi potensinya di Indonesia itu cukup besar kalau menurut saya karena ada beberapa layer mungkin bisa digunakan untuk storage ya, untuk storage karbon ini yang cukup aman kalau menurut saya. Misalnya di lapisan-lapisan yang salin formation misalnya. Umumnya di sumur-sumur tua itu ya yang kurang produktif mungkin ya. Nah, itu bisa untuk carbon storage dan lain-lain. Nah, terkait dengan CCUS ini
mungkin bisa jadi produk unggulan ya, misalnya untuk pabrik kertas, cat misalnya. Itu kan dia perlu CH4, CO2 ya, untuk CCUS ini, carbon capture utilization kalau nggak salah, utilization storage. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebelum saya bicara di sini, saya sempat buka websitenya, website gitu ya. Saya Google di situ, googling istilahnya. Jadi googling dengan kata kunci CCS, CCUS. Nah itu langsung ketemu itu. Jadi Pertamina CCS, CCUS. Nah itu ada wawancara dengan Pak, kalau nggak salah Pak Oki ya, dari project CCS, CCUS Pertamina ini. Nah, beliau bicara lumayan lengkap di situ, kalau waktunya terbatas di situ. Itu jadi ada beberapa sumur tua misalnya di Aji Barang ya kalau nggak salah, Jati Barang apa kalau nggak salah itu. Nah itu udah digunakan untuk injeksi CO2 kalau nggak salah, untuk EOR ya. Jadi meningkatkan produksi migas yang mulai menurun di situ. Nah itu. Jadi seperti itu yang saya tahu. Nah itu kalau menurut saya masih pengetahuan saya masih terlalu dangkal ya. Mudah-mudahan dari webinar ini bisa lebih dalam lagi bicara teknis mengenai CCUS, CCS ini. Nah, kalau saya kan dari Google aja itu, seperti itu. Nah, jadi ini membuka peluang menurut saya riset, kolaborasi riset, termasuk misalnya tugas akhir mahasiswa misalnya. Apakah misalnya peran lulusan geologi atau geologis pada proyek-proyek CCS, CCUS ini seperti apa misalnya? Ini kan terkait dengan layer-layer yang akan digunakan untuk carbon storage atau utilization dan lain-lain. Nah itu. Jadi ini menarik menurut saya. Jadi tadi saya sebelum bicara saya sempat kontak panitia. Saya nanti bisa dikasih rekamannya. Mungkin saya nggak sempat ikut full misalnya, atau di sini juga kan jaringannya nggak terlalu bagus nih di gedung B ya. Mungkin di gedung yang lain di Blatter ini bagus ya. Ada perbaikan di sini. Jadi saya kebetulan di kampus ini, jadi dengan rekan-rekan yang lain juga. Seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi, motivasi terutama untuk adik-adik mahasiswa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dwandari Ralanarko dari Pertamina. Salam buat rekan-rekan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih pada panitia, kemudian ya, peserta yang hadir di sini. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Sarul, for your speech. Next, we will have the moderator CV reading. Kasih Septiani is a highly motivated and accomplished individual with a strong educational background and diverse professional experience in the field of geotechnical engineering. She holds a bachelor degree from General Sudirman University with an impressive GPA of 3.7 PA. Kasih has excellent academically and received several prestigious awards, such as being the runner-up in the Asia Region Video Competition Dhaka OIC Youth Capital Film Award in 2020. She was recognized as the best student in engineering and the outstanding student of the Faculty of Engineering in 2021, along with achieving the first place in the Geotechnical Smart Student Competition at Celebes Geo Summit. Her professional experience includes roles at Pama Persada Nusantara and Pertamina Hulu Energy Oasis, where she demonstrated leadership skill and technical expertise. At Pama Persada Nusantara, she served as the FGDP production group leader, overseeing production schedule, resource allocation, and ensuring adherence to safety and quality standards.
At Pertamina Hulu Energy, Kasi's work in subsurface development and planning, contributing to project summaries and conducting studies for field development. Kasi's research background is notable, particularly in her final project on the geological and characteristic of Tin Placer in Bencah, South Bangka Regency, which she presented at International Conference on Engineering Technology and Innovative Research in 2022. She also shared her knowledge and findings in the field through publication and seminars. Her skill set include proficiency in software such as ArcGIS, Petrel, Microsoft Office, CorelDRAW, and ResTudium. Furthermore, she is fluent in both Bahasa Indonesia and English. In addition to her academic and professional achievement, Kasi has actively contributed to various organizations and communities, holding positions such as public relations staff and treasurer in different student associations, showcasing her leadership and organization skills. Overall, Kasi Septiani is a dedicated professional with a strong academic background, practical experience, and demonstrated commitment to both her field of study and her community through her active involvement in various organizations. Next, Ms. Kasi, our moderator, will introduce our guest speaker who will facilitate today's discussion. This stage is yours, Ms. Kasi. Baik, dikarenakan satu dan lain hal, Mbak Kasi tidak bisa hadir pada siang hari ini, sehingga izinkan saya untuk menggantikan beliau menjadi moderator pada public lecture pada siang hari ini. Sebelumnya, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Argadia Sergenediva, bagian dari EEPJ Unsud Student Chapter, mahasiswa Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman, yang akan menjadi moderator public lecture pada siang hari ini, yang mana dengan topik Navigating the Future CCUS for Sustainable Tomorrow, yang mana topik ini akan sangat menarik untuk kita bahas nantinya. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita kenali terlebih dahulu apa sih itu CCUS atau Carbon Capture Utilization and Storage. CCUS sendiri adalah sebuah teknologi yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Hal ini dilakukan dengan menangkap gas karbon dioksida sebelum dilepaskan ke udara, kemudian memanfaatkannya atau menyimpannya di bawah tanah. Nah, teknologi ini, teman-teman sekalian, memiliki peran penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan di masa depan. Sehingga sangat menarik sekali tentunya untuk kita bahas, untuk nanti kita lihat ke depannya akan seperti apa sih bumi yang kita hidupi ini, seperti itu. Nah, sekarang dengan senang hati saya akan menyambut pembicara kita yang sangat-sangat luar biasa di bidangnya, di mana beliau ini sebagai CCS Technical Project Coordinator di Pertamina IP, yaitu Mas Dwi Handar. Mas Dwi Handar boleh on mic nih Mas, kita sambut. Halo. Ya, halo Mas Dwi dari Ralanako. Bagaimana Mas kabarnya? Baik Mas pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sudah siap ya Mas untuk meng-share ilmu dan pengalamannya di bidang CCUS ini kepada kami semua yang ada di sini? Ya, insya Allah siap. Baik, boleh Mas, langsung saja saya serahkan kepada Mas Dwi dari Ranalako untuk menyampaikan materi terkait CCUS. Sebelumnya mohon maaf sekali, mungkin izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae pembicara kita pada siang hari ini terlebih dahulu ya. Mas Dwi Ranalako ini lahir di Jakarta 11 September 1998, di mana beliau ini memiliki pendidikan, yaitu riwayat pendidikan, yang mana dia itu doktoral atau S3 di Geological Engineering Pajajaran dan Akita University, master atau S2 di Geological Engineering Pajajaran University Bandung, dan juga dia ini
bergabung pada American Association of Petroleum Geologists atau APG, Universitas of Utah Salt Lake City. Kemudian beliau ini juga merupakan International Graduate Program, Technical Course and Petroleum Geoscience, China University of Petroleum Beijing, dan juga Bachelor S1-nya itu di Geological Engineering di Penogoro University Semarang. Nah, dari riwayat pendidikannya aja sepertinya Mas Dwiandari Ralnako ini udah keren banget nih ya Mas riwayat pendidikannya. Kemudian beliau ini juga memiliki beberapa achievement yang mana pada 2023 ini yang terbaru sebagai Subject Matter Expert CCS atau CCUS Project Pertamina ASCOP. Kemudian beliau ini juga sebagai awarded SEG Foundation Sustainability Research Grant dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian beliau juga aktif di organisasi yang bisa kita lihat pada layar bahwa organisasi experience-nya ini sangat banyak ya. Nah, untuk work experience-nya sendiri, beliau ini bekerja di Pertamina EP sebagai CCS Technical Project Coordinator untuk sekarang, begitu ya. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman di sini juga sudah tidak sabar, Mas, mendengarkan materi sharing ilmu dan juga wawasan dari Mas Dwiandari Ranalako ini. Boleh langsung saja saya berikan kesempatan untuk Mas Dwiandari, waktu dan tempat saya persilahkan, Mas. Okay, thank you, Mbak Sheryl. Am I audible? Good. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good Waalaikumsalam warahmatullahi afternoon. wabarakatuh. Good afternoon. Greetings everyone. Honorable Pak Sahrul Iswahyudi, the faculty representative from Geological Department, Universitas Jenderal Sudirman, Mas Adib and team from APG Unsud SC, and all delegates and participants. First and foremost, I'm truly delighted to be with you today in the capacity as a CCS Technical Project Coordinator, Pertamina EP, and as a speaker for this highly anticipated webinar titled Navigating the Future CCS CCUS for a Sustainable Tomorrow, hosted by APG Unsud Student Chapter. Yeah, this event is particularly significant as it underscores the pivotal role that the younger generation of geoscientists plays in shaping our industry's future. It is also our responsibility as a geoscience student, as an engineering student, as an experienced professional to provide the guidance, knowledge, and inspiration that will empower the next generation to navigate the complex challenges and opportunities that lie ahead. So, continuing what already been delivered by Pak Sahrul and also Mas Adib in regards to current condition, because the today's topic about the CCS CCUS, this is immense importance as we collectively strive to address the challenge of climate change, and we need to work towards a more sustainable and environmental responsible energy future. So these technologies are at the forefront of the battle to reduce greenhouse gas emission and transition towards a net zero emission world. Okay, I will need to check to the committee whether we have foreigner participants in this webinar. If no, possibly please let me to continue the webinar with bahasa. Okay. Yeah. Let's start first. Okay, is it already shared? Slide? Yes, Mas. We can see the PPT. Oke. Oke, selamat siang. Jadi, sebagaimana TOR yang sudah disampaikan oleh panitia, sebelumnya terima kasih atas undangan serta kesempatan ini diberikan untuk sharing. Di mana untuk sharing ini sebenarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya APG Indonesia dan juga APG Global ya untuk memperkenalkan emerging and evolving technologies kaitannya untuk
sustainable energy future. Perkenalkan saya Duandari Ralanarko, tapi mungkin biasa dipanggil Mas Andar. Saat ini di Pertamina EP. Oke, ini slide pertama saya. Jadi bahasan-bahasan mengenai CCS CCUS itu sebenarnya merupakan bahasan yang sudah sangat lama dibahas. Tadi juga disampaikan oleh Pak Syahrul. Hanya memang triggernya adalah bahwa ketidakseimbangan terhadap siklus karbon itu ditengarai menjadi penyebab utama. Jadi saya akan mulai dari hal yang paling fundamental, yaitu mengenai carbon cycle. Harapannya ini dapat membuka paradigma kita bersama bahwa kalau sekarang ramai diskusi mengenai CO2 sebagai emisi, ini sebenarnya di satu sisi CO2 itu sebagai partikel yang ada di bumi itu sebenarnya sejak awal bumi tercipta itu sudah ada gitu. Hanya memang yang patut dicermati adalah barangkali komposisi dan kondisi saat ini terjadi itu tidak balance gitu. Jadi sebenarnya dalam aktivitas naturalnya bumi dan semua partikel dan semua elemennya itu mempunyai kemampuan untuk menyimpan maupun menghasilkan karbon di waktu yang sama ya. Dan coba wait pointer. Nah, jadi kalau sama-sama kita lihat di sini, jadi baik itu daratan maupun lautan, itu semuanya memiliki komponen yang dapat menjalankan siklus karbon itu secara holistik dan komprehensif gitu, sejak dulu, sekarang hingga nanti gitu ya. Nah, hanya mungkin ketika kita bicara mengenai kondisi saat ini, yang terjadi adalah ketidakseimbangan siklus karbon. Ya, tentu saja penyebab utamanya adalah jumlah emisi yang dihasilkan itu jauh lebih banyak daripada emisi yang bisa disimpan. Nah, kalau kita bicara mengenai evidence ya, bagaimana apa sih buktinya gitu bahwa kondisi karbon, siklus karbon saat ini tidak seimbang gitu ya. Nah, ini ada sebuah chart yang ini seperti tidak bisa berjalan nih. Jadi di sini adalah sebuah chart di mana sejak tahun 1880 sampai sekarang itu terindikasi bahwa kenaikan suhu bumi secara global itu terus terjadi. Nah, di sini sebenarnya dari sisi kita sebagai geoscientist gitu ya, itu tidak pernah konsen mengenai climate change itu sekental ini seperti kondisi sekarang. Nah, karena apa? Karena utamanya adalah karena prekursor kenaikan suhu bumi secara global ini ditengarai karena banyaknya emisi dari pembakaran fuel gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita sebagai geoscientist itu punya tanggung jawab moral untuk memberikan opsi solusi terhadap permasalahan ini. Nah, kalau misalnya teman-teman belum terbayang ya, kenapa geoscientist perlu aware dan perlu concern serta perlu memberikan opsi solusi untuk permasalahan climate change. Ini sama-sama kita ketahui peta Pulau Jawa hari ini ya diambil dari Google Earth. Tapi kalau saya akan minta teman-teman semua untuk tutup mata sebentar, sekitar 5 detik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau saya change map-nya menjadi map ini, gitu ya, di mana kalau kita lihat, yang terlihat adalah seperti jajaran kepulauan gitu. Di mana beberapa penanda-penanda yang tadinya cukup masif ada di daratan, saat ini sudah tenggelam di lautan. Jika teman-teman bertanya-tanya, kira-kira gambar apakah ini? Jadi sebagai informasi ini adalah simulasi yang kami coba buat jika Kepulauan Jawa itu permukaan air lautnya naik hingga 1000 meter. Jadi kalau saat ini teman-teman ada di Jakarta gitu ya, itu kalau mau tetap berada di atas lautan harus mendekat ke Gunung Gede Pangrango atau Tangkuban Perahu gitu ya. Kalau teman-teman sekarang ada di Semarang ya harus ke Gunung Ungaran. Kalau teman-teman di Purwokerto berarti harus ke sekitar Baturaden nih, ke sisi selatan. Ini pun masih tenggelam sudah di bawah permukaan laut, hanya paling tidak ada harapan tetap hidup. Dan seterusnya bahkan kalau kita lihat Surabaya dia sudah agak jauh tuh
permasalahan mengenai climate change ini merupakan tanggung jawab moral bukan hanya oleh kita, oleh geoscientist, tapi oleh seluruh umat manusia, karena keberlangsungan umat manusia itu sangat bergantung kepada kemampuan kita untuk menahan perubahan iklim. Kurang lebih itu sebagai pengantar mengenai kenapa kita harus peduli dengan perubahan iklim. Mungkin tadi sudah di-share sedikit mengenai saya. Saya nggak akan mengelaborasi lebih lanjut slide ini, tapi di sisi kanan atas ada QR code yang teman-teman bisa scan dan nanti akan langsung menuju ke LinkedIn profile creation, concern, comment, question yang barangkali hadir namun belum sempat ditanyakan atau didiskusikan di kesempatan siang hari ini. Jadi karena saya yakin dan percaya pada dasarnya diskusi mengenai aspek teknis maupun non teknis tidak akan pernah berakhir di satu webinar. Jadi more than welcome to being connected and we can continue the discussion later. Oke, ini untuk bahasan lengkap ya mengenai 101 CCS CCUS. Jika disebutkan 101 itu berarti artiannya brief introduction atau basic to intermediate approach ya mengenai bahasan yang akan kita bahas dalam kesempatan ini menyesuaikan dengan TOR serta time window yang disiapkan panitia. Saya akan coba bawa bahasan fokus pada 3 hal. Yang pertama mengenai value chain developments, yang kedua mengenai point of view and initiatives, dan yang terakhir nanti akan coba kita diskusikan takeaway dan opportunities dari diskusi yang ada. Yang pertama dari sisi value chain development untuk capture transport and storage. Nah, jadi barangkali slide ini rekan-rekan yang sudah sempat desktop research, googling, atau mencari referensi, atau mencari artikel, jurnal, dan lain sebagainya mengenai CCUS, sudah menemukan value chain yang saya coba sampaikan. Namun barangkali jika berkenan untuk saya elaborate mengenai 5 hal yang menjadi komponen dalam pembentukan rantai CCUS industri gitu ya. Jadi sebagaimana yang dituliskan di dalam slide bahwa proses atau langkah untuk menjalankan proyek atau industri karbon dalam konteks CCS selalu dimulai dengan CO2 source identification. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber-sumber CO2-nya. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan proses penangkapan dan pemisahan atau capture and separation. Kemudian berlanjut dengan purification and compression. Kemudian yang keempat adalah transportation. Kemudian yang kelima adalah either CCU atau dikemas menjadi produk baru untuk mendukung circular carbon economy, atau untuk CCUS. Ini dalam konteks kaitannya untuk penyimpanan karbon. Nah, saya akan agak lama menjelaskan di slide ini karena ini merupakan fundamental cases and knowledge ya untuk CCUS related industry. Jadi saya akan ulangi untuk CO2 source identification adalah identifikasi sumber-sumber CO2, di mana kalau kita kenal sejauh ini ada 2 sumber. Apakah CO2-nya itu berasal dari satu tempat yang sama, misalkan dari unit-unit lapangan migas, atau kilang, atau geothermal, dan lain sebagainya, atau sumbernya itu berasal dari multi sources. Dalam hal ini sebagai contoh, sumber CO2-nya berasal dari Pertamina, tapi bukan dari industri upstream. Misalnya tadi ya kilang, kemudian misalnya dari shipping, kemudian dari pipeline, dan lain sebagainya. Nah, atau juga dari unit-unit di luar Pertamina, misalkan pembangkit listrik, pabrik semen, pabrik pupuk, dan sebagainya. Nah, itu untuk source dan identification. Kemudian metode capture and separation, nanti akan saya bahas di slide terpisah. Kemudian setelah itu perlu dipurifikasi karena CO2 yang masuk ke sistem CCS ini perlu dijaga agar
tetap sesuai dengan desain awal yang disiapkan gitu ya oleh teman-teman engineering. Kemudian somehow akan perlu transportasi karena sebagian besar sumber CO2-nya berada tidak dekat dengan lokasi injeksinya ya. Nah, kemudian yang kelima, pemanfaatannya bisa untuk utilization atau bisa untuk storage atau penyimpanan peranan dari masing-masing value chain. Dan nanti kita elaborate sedikit mengenai role and responsibility geoscientist. Oke, ini pertama untuk identifikasi sumber-sumber CO2. Jadi secara umum ada 3 ya. Sumber CO2 itu bisa sumber-sumber yang bergerak atau sumber-sumber yang berada tetap di lokasinya atau sumber yang berasal dari atmosfer. Jadi kalau untuk mobile sources ini misalnya knalpot kendaraan atau kemudian misalnya beberapa sumber-sumber CO2 yang mobile dia. Jadi tidak hanya berada serta-merta di satu tempat gitu. Nah, itu contoh identifikasi sumber CO2 yang bergerak. Kemudian yang kedua point source. Jadi jika point source ini adalah sumber-sumber CO2 yang sifatnya tetap lokasinya. Misalkan kan pabrik atau kayak power plants. Jadi point source itu sumber CO2-nya berasal dari satu tempat yang sama karena bangunan fisiknya meniscayakan bahwa sumber CO2-nya akan berada di sana gitu. Kemudian yang ketiga adalah atmosfer. Nah, kalau yang di atmosfer ini tentunya udara bebas yang kita hirup ini ada kandungan CO2-nya. Nah, pertanyaannya apakah seberapa besar atau seberapa komersial sumber-sumber CO2 yang ada di atmosfer itu bisa di-generate untuk deployment dan development kegiatan CCS dan itu pertanyaannya. Nah, secara umum setelah kita berhasil mengidentifikasi sumber-sumber CO2, kita akan perlu melakukan fase lanjutan yaitu capturing and separation. Jadi capturing itu adalah metode menangkapnya. Gitu kan. Tadi kan kita dalam upaya untuk mengurangi emisi CO2 gitu. Nah, pertama kita identifikasi dulu sumbernya, kemudian yang kedua kita tangkap dan separate. Gitu. Nah, proses penangkapan dan separasi ini menjadi bagian penting berikutnya di mana dalam value chain CCS itu capturing and separation ini merupakan kegiatan yang kalau dari sisi aspek pembiayaan ini paling besar ya atau paling mahal gitu. Jadi kita coba di sana. Nah, ini beberapa metode capturing di mana cara menangkap karbon yang ada di udara baik atmosfer maupun point atau mobile source ini sebenarnya banyak metode-metodenya. Nah, ini coba diplot kesiapan teknologinya terhadap semua opsi penangkapan karbon ya. Nah, kalau kita lihat technical readiness level 1 artinya masih dalam tahap pengembangan yang sangat awal. Sementara kalau disebutkan teknologi readiness level 9 berarti sudah sangat besar kemungkinan untuk applied gitu. Jadi kalau sama-sama kita lihat di sini dari sisi kesiapan teknologinya absorption amines membran itu sekarang paling advance gitu ya teknologinya untuk bisa menangkap CO2. Tapi kalau kita lihat ada beberapa metode penangkapan lain yang juga sebenarnya terus evolving ya. Ini sangat perlu keberlanjutan dari research and development agar metode penangkapan itu tidak hanya satu gitu. Karena apa? Karena kalau jika hanya satu opsi untuk penangkapan, maka tidak ada competitiveness antara metode gitu. Sehingga nanti dalam perkembangannya justru tidak akan terlalu signifikan perkembangan teknologi untuk penangkapan. Padahal tadi sama-sama kita ketahui dan saya tadi informasikan bahwa capturing itu paling mahal prosesnya. Nah, sehingga dengan semakin banyaknya metode-metode yang nanti terus dikembangkan, kalau proof of concept-nya sudah terjadi, itu harusnya sudah bisa lebih murah dan visible secara biaya. Ada background voice ya, minta tolong ya, oke. Nah, ini berikutnya masih di CO2 sources yang tadi ya. Jadi bagian penting berikutnya dari sources and capturing adalah kita perlu manifestasi
karakter CO2 yang akan kita injeksikan. Jadi kalau di sini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama direct air capture, itu yang tadi pengambilan langsung dari udara. Kemudian yang kedua low concentration dan high CO2 concentration. Ini ada beberapa contoh CO2 yang dihasilkan dengan konsentrasi yang rendah, misalkan dari pembakaran coal, natural gas, dan fuel. Dan juga contoh CO2 yang dihasilkan dengan konsentrasi yang tinggi, misalnya amonia atau natural gas processing. Nah, ini perbedaan karakter CO2 ini nantinya akan mempengaruhi biaya penangkapannya. Jadi kalau kita lihat memang yang paling tinggi itu direct air capture, karena ini proses penangkapannya langsung lewat langsung di udara gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang lebih lower price itu yang low CO2 concentration. Nah, yang paling murah adalah yang high CO2 concentration. Kenapa high CO2 concentration paling murah? Karena tentunya kalau konsentrasinya sudah semakin tinggi, itu efektivitas dan efisiensi proses penangkapan itu jauh lebih besar gitu ya. Jadi dalam konteks ini, semisal dalam penangkapan karbon selama 1 hari dengan metode direct air capture maupun low CO2 concentration, CO2 selama 1 hari untuk karakter yang high CO2 concentration. Itu kurang lebih sebagai pengantar. Nah, kemudian value chain berikutnya adalah transport. Untuk transportation, ini ada 2 concern utama ya, yaitu apakah operasinya ada di onshore atau di offshore. Kemudian jika di onshore, apakah dia akan dilakukan dengan pipelines atau dengan trucking, dengan truk gitu ya. Kemudian kalau di offshore atau di laut, apakah dia akan dilakukan dengan pipeline atau dengan shipping gitu. Nah, jadi trigger utama untuk pembahasan decision tree pemenuhan dan pemilihan transportasi itu utamanya ada 3. Yang pertama adalah distance, yang kedua adalah volume, dan yang ketiga adalah transport condition. Untuk distance ini sebagai contoh pipeline untuk jarak antara sources dengan site injection location, jika lebih antara 1.000 sampai 1.500 km, barangkali disinyalir masih cukup cocok dengan pipelines. Tapi jika jaraknya sudah lebih dari 1.500 km, apalagi di offshore, hampir pasti pilihannya akan jatuh ke shipping ya. Karena terbayang jika harus menggelar pipa sepanjang lebih dari 1.500 km, pastinya butuh capex yang sangat besar, dan juga untuk maintenance dan reliability-nya juga OPEX-nya akan sangat besar gitu dalam menjalankan proses injeksi karbon tadi. Nah, ini sebagai salah satu constraint. Nah, yang kedua adalah volume. Nah, kalau untuk pipeline ini dia efektif untuk volume yang besar, yang capitalnya tinggi dan operationalnya rendah. Sementara jika dalam hasil assessment-nya, kita lebih prefer untuk keekonomian yang capital rendah. Capital rendah itu dalam artian di awal kita nggak perlu terlalu banyak investasi ya, seperti di sini investasi pipa gitu ya. Nah, tapi kendalanya nanti operational cost-nya akan tinggi gitu. Karena untuk fueling kapal, sewa kapal, kemudian untuk handling atau untuk sewa kontainer dan lain-lain. Nah, semacam itu. Nah, berikutnya yang terakhir transport condition. Untuk kondisi preferensi transportasi dengan supercritical fluid, pipeline dirasa masih sangat cocok. Tapi jika proses transportasinya nanti dilakukan dengan metode likuifaksi, sepertinya storage tank di shipping itu jauh lebih fleksibel ya, untuk mengantisipasi bahwa somehow kadang-kadang volume transportasi bisa agak berkurang, tapi di saat yang lain akan perlu bertambah gitu. Ketimbang jika dengan pipeline tidak akan dengan mudah beradaptasi dengan kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan volume injeksi. Itu untuk value chain ketiga. Nah, ini yang keempat nih. Ini kita mulai masuk dan menyasar aspek subsurface.
Jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, ini adalah konfigurasi subsurface reservoir kita ya, di mana untuk opsi-opsi geological storage itu sejauh ini ada 6 lokasi yang bisa menjadi interval target. Hanya jika boleh preferensi utamanya itu adalah di Salin Aquifer yang nomor 3 ini, dan juga yang nomor 1 depleted oil and gas reservoir. Nah, jadi mengelaborasi sedikit mengenai implementasi dari CO2 geological storage. Di sini juga disebutkan deep saline reservoir, itu berarti artinya adalah interval tersebut itu bukan merupakan interval yang prolific hidrokarbon gitu ya. Seringkali berada di area rendahan atau sinklinal yang less faulted dan less migration hydrocarbon charge gitu. Jadi dalam konteks ini definisi deep saline reservoir itu adalah aquifer yang memiliki porosity permeability tapi sebisa mungkin minimal atau bahkan lebih baik lagi tidak pernah tersaturasi hidrokarbon. Nah, jadi seperti kita lihat beberapa interval ini. Jadi ini kalau di reverse engineering dengan petroleum prospection gitu ya. Nah, seringkali area-area ini ditinggal gitu. Karena memiliki porosity dan permeability tapi tidak punya akumulasi hidrokarbon. Nah, disinilah ruang untuk injeksi karbon di interval deep saline reservoir. Nah, yang kedua adalah depleted oil and gas reservoir. Jadi kalau yang kedua ini konsepnya adalah jika kita punya lapangan-lapangan tua, sumur-sumur tua yang sudah diproduksikan let's say puluhan tahun, 60 tahun, 70 tahun gitu ya. Kemudian minyaknya sudah semakin tersapu gitu ya, minyaknya sudah semakin terproduksikan sehingga tersisanya sedikit gitu ya. Nah, ini juga punya kesempatan untuk diinjeksikan karbon gitu ya. Karena ruang dan pore space yang ditinggalkan itu bisa menjadi opportunity untuk CO2 bisa tersimpan di sana. Nah, yang ketiga ini peruntukannya agak berbeda, mirip yang nomor 2 tadi di area yang depleted, tapi tujuannya untuk incremental oil and gas production. Jadi kalau disebutkan CCUS dengan CO2 injection EOR, ini dalam artian ini ketika ada volume CO2 yang diinjeksikan ke interval tertentu yang kita targetkan, kemudian nanti harapannya adalah ada kenaikan pressure di bawah di interval ini. Kemudian nanti kenaikan pressure tersebut mengakibatkan dorongan yang akan mendorong minyak dan gas yang tersisa untuk dapat diproduksi lebih banyak di sumur-sumur produksinya. Nah, ini kurang lebih 3 hal untuk implementasi CO2 geological storage. Nah, kita sedikit ke yang kanan. Jadi mengaruhi keberhasilan CCS project operation and activities itu juga kemampuan mengenali subsurface condition. Jadi kalau di sini secara umum rule of thumb-nya adalah lokasi yang bisa dijadikan target interval injeksi karbon itu. Ini dengan pendekatan bahwa mulai dari kedalaman 800 meter ke bawah, itu CO2 sudah dapat diinjeksikan dalam kondisi supercritical. Di mana kurang dari 800 meter, itu CO2 secara natural tuh masih dalam fase gas gitu. Nah, padahal tujuan kita adalah menyimpan secara permanen si CO2 di bawah permukaan, tapi kalau terlalu dangkal dan fasenya masih gas gitu ya, ini sangat rawan untuk leaking karena kan ini masih dekat dengan permukaan. Bukan tidak mungkin nanti juga ada beberapa fault atau beberapa fracture yang langsung terkoneksi dengan permukaan tanah gitu, sehingga tujuannya yang tadinya penyimpanan karbon untuk selama-lamanya itu jadi tidak memungkinkan karena karbon yang diinjeksikan nanti somehow akan leaking dan rilis lagi ke udara. Nah, ini beberapa faktor penting untuk injectivity. Namun yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa juga dalam konfigurasi kedalaman tertentu gitu ya, dengan semakin meningkatnya pressure dan temperatur,
itu terciptalah zona-zona over pressure. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa minimal depth-nya adalah 500 meter. Nah, tidak selamanya berarti bahwa semuanya yang berada di bawah 500 meter itu bagus. Kita perlu melakukan evaluasi dan assessment juga terhadap kedalaman pressure, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa interval yang cocok untuk dilakukan injeksi karbon adalah interval yang berada di bawah critical depth 800 meter, tapi masih berada di atas normal pressure gradient. Nah, itu syarat-syarat untuk menjadikan sebuah interval di satu surface kita sebagai lokasi injeksi CO2. Itu kurang lebih untuk bagian pertama ya, untuk value chain development mulai dari capturing, transporting, dan juga storage. Kita ke bagian kedua sebelum nanti kita elaborasi di diskusi dan tanya jawab mengenai point of view dan juga inisiatif. Tadi sebagai sedikit pengantar secara global bahwa kalau kita bicara mengenai pemanfaatan karbon untuk membuat new feedstock atau barang baru, itu bisa sebagai apa saja sih? Nah, jadi secara umum ada 3 klaster produk turunan dari karbon. Setelah dia ditangkap, kemudian dia bisa diutilize gitu. Klaster yang paling besar ini chemical, sangat banyak produk-produk turunan dari karbon yang dikombin dengan chemical process approach gitu ya, yang bisa dihasilkan. Kemudian juga ada biological dan juga mineralization. Untuk chemical ini misalnya kalau teman-teman familiar dengan AC Freon, AC atau kulkas gitu ya. Kemudian APAR, pemadam kebakaran. Kemudian beberapa produk-produk metanol, plastik. Nah, itu adalah bentuk-bentuk produk dari CO2 yang dikreasikan ya dalam kemasan chemical based produk gitu, menjadi produk baru yang bisa dipakai. Kalau biological misalnya suplemen, pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang mineralization juga menarik karena somehow ketika CO2 berkontak dengan litologi di bawah permukaan, itu menimbulkan efek yang berbeda. Apakah dia misalkan mineral-mineral karbonat, mineral-mineral plastik sandstone, atau mineral-mineral lempung gitu. Itu di tengahnya bisa menimbulkan reaksi lanjutan yang akan memineralisasi mineral-mineral yang ada di batuan hingga menjadi produk turunan yang baru. Itu sebagai contoh. Nah, ini sedikit aja bahwa kalau kita mau mengutilisasi CO2, itu proses utilisasinya bisa dilakukan baik dengan eksotermik maupun endotermik. Eksotermik di sini maksudnya proses pengutilisasian CO2 reaksinya terjadi di luar dari elemen atau partikel CO2-nya. Sementara kalau endotermik itu proses perubahannya atau penyesuaiannya terjadi pada partikel atau elemen CO2-nya. Nah, ini sebagai contoh beberapa produk-produk yang dihasilkan dari aktivitas baik eksotermik maupun endotermik, di mana di sini yang juga menjadi perhatian kita bersama adalah proses pemanfaatan CO2 dalam konteks reaksi-reaksi ekso maupun endotermik. Ini membutuhkan energi juga. Gitu. Nah, sehingga di sini perlu dibijaki bahwa jangan sampai upayanya kita itu mau mengutilisasi CO2 agar emisinya tereduksi, tapi dengan konsep yang kurang bijak dan kurang komprehensif, justru dalam pemanfaatan CO2 tersebut, kita justru membutuhkan lebih banyak sumber energi gitu. Dimana kalau kita ketahui ya semakin banyak sumber energi, sedikit banyak akan mempengaruhi jumlah emisi yang dihasilkan. Nah, jadi di situ perlu dibijaki caranya gimana. Salah satunya dengan mengcombine. Caranya dengan mengcombine pemanfaatan energi untuk utilisasi ini dengan sumber-sumber energi yang renewable. Nah, ini sebagai contoh nih. Tadi ada beberapa metode penangkapan ya, misalnya direct air capture dan lain sebagainya. Ada emisi yang mobile dari transportation,
emisi yang point source dari rumah dan pabrik gitu ya. Nah, di sini bisa juga dikombin dengan dilakukannya CO2 conversion. Jadi konversi CO2 tadi seperti yang ditunjukkan slide sebelumnya, aspek utilisasi itu dengan memanfaatkan energi sumber energi lain, semisal solar PV kah, windmill kah, mikrohidro kah, gitu. Itu dia bisa menjaga keberlangsungan siklus karbon yang tadi disebutkan di slide awal. Karena apa? Ini penting, karena jika untuk melakukan proses utilisasi dan konversi tadi tidak digunakan renewable energy, dalam artian semisal di sini sama-sama fuel atau coal ya. Nah, aktivitas dan kegiatan ini dia akan menghasilkan, mohon maaf, ada ya. Jadi kalau dia harus menggunakan energi fuel untuk proses pembakaran konversi CO2-nya dan utilisasinya, nah itu nanti pasti akan menimbulkan emisi baru di sini. Nah, itulah kenapa pentingnya dikombin dengan renewable energy supaya negatif CO2 life cycle. Jadi cara untuk meminimalisir emisi ya emisi CO2-nya dikurangi secara proses lebih efisien, lebih optimal. Dan juga untuk kebutuhan sumber energi, dia menggunakan sumber energi lainnya yang bukan berasal dari fuel. Nah, ini beberapa contoh, ini juga tadi yang disebutkan Pak Syahrul ya. Jadi beberapa inisiasi research and development di Pertamina ini untuk creating beberapa value added products yang sumbernya dari CO2. Sebagai contoh, ini CO2 bisa dikonversikan dengan metode proses dan katalis itu menjadi metanol dan DME. Di mana metanol dan DME ini sempat diuji cobakan di Sumatera Selatan untuk bisa menjadi sumber pembakaran. Jadi untuk metanol maupun DME untuk memasak gitu ya. Nah, program-program inilah yang semisal dilanjutkan ini akan sangat memberikan manfaat untuk circular carbon economy ya. Karena kaitannya ke waste management system, kita dapat develop opsi-opsi untuk meminimalisir sisa gitu atau dampak CO2 dari hasil pembakaran itu. Jadi sebisa mungkin seluruh produk atau residu dari proses pembakaran fuel yang menghasilkan CO2 tadi itu bisa ditekan serendah-rendahnya supaya emisinya dari situ berkurang dan bisa mengenerate circular carbon economy. Yang kedua misalnya DME sintetis dan juga metan. Ini prosesnya mirip yaitu dengan katalis development. Nah, jadi kalau misalnya ada ini dalam konteks sustainable mining kalau teman-teman familiar. Jadi dalam konteks penambangan maupun pengolahan tembaga sama zeolit itu hasil limbahnya itu bisa diolah kembali menjadi seperti metan dan DME sintetis ini. Mirip seperti briket batu bara. Nah, berikutnya cluster yang kedua dari aspek mineral. Jadi di sini mineral carbonation menggunakan CO2 untuk menghasilkan PCC atau precipitated calcium carbonate. Jadi PCC atau precipitated calcium carbonate ini bahan penting untuk konstruksi secara umum. Nah, ini bisa dihasilkan dari operasi migas. Jadi sebagai contoh ini di Subang gitu ya, CO2 yang dihasilkan dari lapangan Subang itu diproses sehingga dia menjadi produk baru yang akan bisa digunakan untuk aktivitas konstruksi maupun lainnya. Nah, berikutnya ketiga ini sebagai contoh kombinasi proses CO2 secara biologi. Jadi ini adalah contoh panel-panel algae yang disusun dan ini bisa memfiksasi CO2 dan karbonat. Produk turunannya adalah suplemen dan makanan binatang. Nah, ini kita lihat nih bahwa metode baik itu chemical, mineralization maupun juga biologi itu bisa menghasilkan produk baru yang punya daya guna. Itu kemudian yang terakhir, nah ini aspek subsurface-nya CCS CCUS. Jadi kalau tadi dibahas mengenai CCS itu artinya adalah storage focal point-nya.
Tapi kalau CCUS itu utilization and storage. Jadi CO2-nya akan diutilisasi terlebih dahulu untuk mendapatkan added value, baru kemudian disimpan. Kalau yang CCS dia pure sejak awal objektifnya adalah untuk menyimpan si karbon di bawah. Jadi yang perlu kita recognize kalau untuk yang CCS atau storage itu beberapa potensial reservoir itu reservoir yang idle atau sudah lama tidak diproduksikan, atau reservoir yang abandoned, atau reservoir yang sudah depleted, yang sudah low pressure, atau reservoir yang marginal, lokasinya agak jauh dan tidak besar cadangannya. Dan yang terakhir yang biasanya paling besar opportunity-nya itu di deep saline aquifer. Nah, requirement-nya sealed karena kita perlu memastikan bahwa CO2 setelah diinjeksikan nggak akan kemana-mana, akan tetap berada di sana. Kalau bisa no fault sehingga kemungkinan leakage-nya minim atau bahkan tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah jumlah legacy well atau existing well-nya kalau bisa sedikit mungkin. Karena kalau banyak, tentunya ada kemungkinan untuk CO2 akan leaking di lubang sumur. Ini untuk CCS. Kemudian kalau untuk CCUS, teman-teman yang sudah familiar dengan EOR, CO2 injection process, mengetahui nih metode Tabra atau Alessani. Jadi ini dalam artian proses screening untuk EOR method and approach-nya telah dilakukan evaluasi dengan beberapa aspek oil properties maupun reservoir karakteristik. Yang cocok adalah CO2 injection untuk EOR-nya. Ini dua contoh bagaimana implementasi dari sisi subsurface ya untuk nah ini analoginya kalau tadi yang untuk EOR ya. Jadi kalau kita punya injection well yang well sebelah kanan, kemudian production well yang di gambar sebelah kiri, nah itu harapannya dengan diinjeksikan CO2 dengan rate tertentu selama kurun waktu tertentu gitu, dia akan bisa menyapu minyak dan gas tersisa yang ada di formasi reservoir, sehingga nanti somehow dia bisa terproduksikan di sumur produksi. Kurang lebih demikian ininya. Nah ini elaborasi dari yang tadi sebelumnya, bahwa beberapa istilah yang perlu dikenal itu CO2 storage capacity, yaitu kapasitas penyimpanan CO2 yang di bawah. Kemudian ketika disebutkan injectivity adalah faktor pemboran dan juga penginjeksian karbon gitu ya ke dalam perut bumi. Kemudian yang ketiga adalah trapping mechanism. Trapping mechanism itu artinya skema yang akan memerangkap CO2 akan tetap berada di bawah. Itu nanti akan dibantu dengan containment, yaitu biasanya fill atau shell interval. Itu, nah ini metode field screening lapangan. Jadi ini prosesnya secara general itu kita cari depth yang cukup dalam, karena tadi ya kalau terlalu dangkal dia akan mudah rilis. Kemudian harus kondisinya normal pressure atau sedikit saja under pressure, tapi nggak boleh menyentuh zona over pressure-nya. Dari situ dilakukan kalkulasi di CO2 storage capacity yang perhitungannya berdasarkan Prada dan Baju et al. Tahun 2017 dan 2007. Ini masing-masing ya, pakai lapangan minyak, lapangan gas atau saline aquifer. Kemudian langkah lanjutan berikutnya adalah pengecekan dan pencocokan antara CO2 sources dengan kondisi litologi dan mineralogi batuan di zona interval reservoir target. Nah ini sangat penting juga karena kan tadi kita secara basic geoscience mengatakan bahwa ketika ada komposisi mineralogi pada sebuah batuan, kemudian batuan itu nanti diinjeksikan karbon, karena mineral-mineral tersebut juga berasal dari chemical dan tidak bisa dihindari ada kontak antara mineral-mineral penyusun batuan yang secara alamiah sudah berada di sana dengan mineral-mineral yang terbawa pada saat injeksi CO2. Nah itu yang perlu diantisipasi karena somehow jika terjadi mineral overgrowth misalnya, jadi setelah diinjeksikan CO2 itu mineralnya jadi makin besar gitu karena dia growing. Nah itu secara langsung maupun tidak langsung dia akan mengurangi pore space-nya. Sehingga dengan pore space-nya terkurangi, ya volume storage capacity juga akan jauh berkurang. Kemudian yang terakhir selected field. Jadi setelah kita tahu area besarnya, kita pilih di mana lokasinya, di mana structure dan lain-lain.
Nah, dalam perjalanan ini kalau dalam konteks storage, seluruh langkah-langkah ini tadi saya sebutkan itu memerlukan GNG. Jadi ketika nanti industri karbon lewat CCS itu lebih masif, tentunya nanti akan membuka banyak opportunity baru nih untuk fresh graduate maupun yang geoscientist untuk bisa involve di value chain-nya CCS. Kalau ini secara general mengenai screening yang dilakukan, biasanya dimulai dengan country level, kemudian basin level, kemudian regional level, dan terakhir local dan site level. Jadi dalam konteks ini yang dilakukan adalah assessment secara keseluruhan seluruh major basin di Indonesia gitu ya, dengan data yang limited karena perlu diberikan dari berbagai sumber gitu ya, sehingga definisi limited data itu adalah limitasi terhadap kepercayaan data itu sendiri gitu. Karena kalau kita pelajari kan di geostatistik, geospasial, kalau dalam area tertentu datanya lebih banyak, secara statistikal dia akan lebih meyakinkan atau meningkatkan confidence level. Tapi jika di area yang sama banyak tersebut, isian sumber atau datanya hanya satu, nah itu seringkali kurang komprehensif. Nah, setelah dari country level kita turun ke basin level, ini mulai mengidentifikasi dan mengkuantifikasi potensial storage-nya. Setelah itu masuk ke regional, ini meningkatkan level of detail dan mengidentifikasi prospek. Jadi kalau di basin tadi kita bicara satu cakupan, kalau di regional bisa jadi kita bicara satu tectonic regime lah gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan pre-engineering site selection secara lokal, dan setelah dilakukan pembangunan untuk injeksi. Kalau ini untuk metode perhitungan CO2, jadi proses pertama yang bisa dilakukan adalah menghitung theoretic capacity. Jadi menghitung capacity secara teori. Nanti dengan beberapa formulasi. Nah, kemudian perjalanan berikutnya dengan semakin detail dan semakin mature project, kita bisa hitung effective capacity. Nah, di effective capacity ini apa yang dilakukan? Di mana theoretical capacity faktornya hanya 1, 2, 3 gitu. Nah, di effective capacity ini mungkin bisa multiple gitu, atau mungkin lebih banyak gitu. Karena dia memastikan bahwa semua yang lolos di theoretical capacity ini apakah semua lolos untuk dibawa ke atasnya lagi gitu. Nah, berikutnya practical capacity. Kalau ini sudah dilakukan aktivitas operasi pemboran atau pengambilan data. Jadi kan kita tahu teori umumnya, kemudian kita tahu untuk efektif itu gimana caranya untuk menormalisasi dan limitasi. Kemudian setelah diinjeksi kita tahu practical capacity. Setelah injeksi selesai kita tahu match capacity atau capacity aktualnya. Gitu. Nah, Mas untuk Andar, resource, mohon ya. maaf, untuk waktu pematerian sisa 2 menit lagi, Mas. Oke, terima kasih. Ini untuk metode perhitungan resource-nya. Jadi di sini yang digunakan adalah diadopsi dari PRMS atau Petroleum Resource Management System. Jadi pembagiannya adalah dengan membagi tadi theoretical sampai match capacity menjadi sudut pandang prospeksi, subkomersial maupun komersial. Nah, dari situ kita bisa plotting apakah storage yang kita miliki itu sudah masih dalam tataran prospective storage resources atau sudah masuk ke contingent storage resources atau bahkan sudah bisa dibook sebagai capacity resources. Jadi ini aspek dalam penentuan confident level dari storage capacity yang kita miliki. Nah, kemudian kalau ini adalah injectivity, di mana injectivity tadi adalah proses menginjekkan CO2 ke dalam surface configuration kita, sehingga dari sana kita bisa cermati bahwa proses injeksi yang dilakukan itu nantinya akan mengandalkan trapping. Karena jika tanpa trapping, ini hampir pasti CO2 yang sudah kita injeksikan itu akan kemana-mana. Yang tidak di sisi CO2 setelah diinjeksikan, dia akan rilis lagi ke permukaan bumi gitu, atau ke atmosfer, karena kan ada
vault, ada sumur-sumur lama, legacy, dan lain sebagainya. Nah, ini 4 contoh trigrafi. Ada trapping secara residu, ada trapping secara solubility, dan ada trapping di mineral. Mungkin saya elaborasi 2. Jadi kalau dari sisi besaran kontribusi trapping, itu yang paling besar adalah structural dan stratigraphic. Tapi kalau mau dari kekuatan dia menyimpan gitu, itu mineral trapping atau CO2 disimpan di dalam mineralnya, itu yang paling kuat gitu. Bahkan bisa berlangsung 10.000 tahun tuh, ikatan antara CO2 yang diinjeksikan dengan mineral yang ada di dalamnya. Nah, ini tadi contoh kalau CO2 itu leaking, jadi memang sangat penting untuk mengonsider keberadaan sumur-sumur tua atau patahan gitu ya. Karena jika tidak bisa diantisipasi dengan baik, ketika kita menginjeksikan CO2 di satu interval, nanti dia akan bocor ke permukaan. Nah, seperti ini contohnya. Contoh kebocoran-kebocoran bisa lewat capillary pressure, bisa lewat fault, bisa lewat gas cap, bisa lewat gap gitu ya. Nah, ini ada tiff zone, jadi bocoran karena kontak antara batuan poros dengan batuan poros formasi di atasnya. Kemudian bisa juga migrate up deep gitu ya, kayak tadi bisa lewat fault atau bisa escape lewat sumur legacy, sumur-sumur tua yang ditutup, bisa lewat natural flow dan bisa escape lewat atmosfer karena ada yang tersingkap di crop seperti ini. Itu kurang lebih, jadi paling yang terakhir untuk metode ininya, metode membutuhkan beberapa metode ya, baik metode di subsurface atau di near surface atau di atmosfer gitu. Nah, kaitannya ke kepakaran kita di GNG, nah ini banyak sih metode-metode yang bisa diterapkan. Misalkan vertical seismic profile (VSP). Jadi kita bisa petakan CO2 tersebut sudah berada di mana dan sebesar apa gitu. Sehingga dari situ bisa diantisipasi jika CO2-nya sudah saatnya dihentikan proses injeksinya, karena jika terus dipaksakan dan lebih besar daripada target volume yang diinjeksikan, itu berpotensi membuat crack atau rekahan dan bisa berbahaya untuk preservasi CO2 di bawahnya. Karena tadi ya, kita menginjeksikan di interval tertentu yang tidak terlalu dangkal tapi tidak over pressure. Nah, jika volume yang diinjeksikan itu lebih besar dari critical storage capacity yang dimiliki oleh reservoir tersebut, dia akan mengakibatkan failure atau kegagalan operasi untuk injeksi karbon. Ini beberapa contoh metode geofisika yang bisa dipakai untuk metode monitoring, termasuk beberapa perbandingan kaitannya ke cost. A ini yang paling murah, D itu yang paling mahal, resolusi A itu yang paling bagus, D itu yang kurang bagus. Dari sini awareness terhadap metode-metode monitoring juga perlu mulai dipikirkan, karena secara role and responsibility itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab geoscientist. Kurang lebih demikian, Mbak Sheryl. Barangkali kita bisa lanjut diskusi dan tanya jawab sebelum nantinya ada takeaway dan opportunities di bagian paling akhir dari webinar ini. Baik, Mas. Wah, terima kasih banyak nih, Mas Andar. Kita mungkin di sini mendapatkan banyak insight baru begitu ya mengenai CCS dan juga CCUS. Tadi dibahas dari dasar gitu, dari basic. Tadi dibahas mengenai capturing-nya seperti apa, kemudian transportation-nya pilihannya ada apa saja. Dibahas juga mengenai storage-nya. Terus juga tadi disebutkan reservoir yang potensial untuk CCUS ini, CCS ini seperti apa, calculation-nya bagaimana, dan juga sampai dengan kebocorannya itu seperti apa. Nah, mungkin dari teman-teman di sini juga sudah banyak nih yang menyimpan pertanyaan dari materi yang tadi dijelaskan seperti itu. Silakan untuk rekan-rekan partisipan, jika ingin ada yang ditanyakan, boleh chat di kolom Q&A ataupun raise hand teman-teman sekalian. Silakan. Oke, ada raise hand dari yang pertama ini dari Mas Ilham Aliandra. Silakan Mas Ilham, langsung saja boleh on mic dan sampaikan pertanyaannya.
Okay, thank you, Cheryl. Hello, Mr. Duandari from Pertamina EP. Thank you. First, I want to say thank you. You share knowledge about GGUS, and it's make me. I'm interested about that, Mister. I have many questions about CCUS. So the first question is, does the use of old gas reservoirs carries a significant well integrity risk from old producing wells? That's first. And if but Ms. Cheryl allow me, and second question is, how do you manage intermittent carbon dioxide flow through the process of offshore sequestration, especially in stopping carbon dioxide phase change in the subsea segment? That's my question. Thank you. Oke, you're welcome. Mas Ilham Aliandra tadi ya yang bertanya. Silahkan Mas Andar. Boleh langsung dijawab saja pertanyaannya, Mas. Okay, thank you, Mas Ilham, for two consideration, constraint and question. Yeah, first about the integrity of the well and operation, and the second one is about the monitoring aspect. Yeah, about the how we can preserve the CO2 inside our subsurface storage. So for the first question is about the operational operational aspect. Yeah, so basically when we have our CCS project started, yeah, we can directly going through the monitoring, measurement, and verification aspect that somehow require the integrated approach and knowledge, because somehow if the integrated approach didn't conducted, it can cause several failure. For example, like leakage and induced seismicity can also broke up our subsurface reservoir, etc. Yeah. So first thing first, prior to the project deployment and operation, it requires several assessment need to be conducted before we continuing and before we starting and continuing our CCS operation. That's for the first consideration. And for the second one, about the monitoring aspect of the injection. Yeah, because somehow after the injection being conducted, there are several constant parameter need to be monitored. For example, pressure, because we already understand the initial pressure of our subsurface and target, so that's why we need to maintain the number just to make sure that the condition in the subsurface is not reaching until the overpressure critical point. So that's why several approach like pressure monitoring, and then vertical seismic profile, and then combining with the not only seismic but also gravity and INSAR, it can help us to monitor the process of injection of our CO2 injection wells, and it can creating good awareness here for us to maintain and to monitor the current updates and condition for our wells. So that's two consideration and answers for the operation and also monitoring aspect of CO2 injection. Thank you for being concerned. Oke, begitu Mas Ilham Aliandra jawabannya. Bagaimana? Ada tanggapan terlebih dahulu?
First, I want to say thank you for the answer, Mr. Duandari. If may I ask one question again, Mr. Moderator? Silakan. But it's a little bit different. It's okay. Oke, Mr. Ilham Aliandra. Cek, Mr. Ilham Aliandra. Oke, mungkin Mas Ilham Aliandra ini mengalami gangguan sinyal begitu ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan berikutnya saja ya, Mas Andar, seperti itu. Nah, next ada raise hand dari Mas Hanif Abdillah. Silakan Mas, sampaikan pertanyaannya. Okay, thank you. Can I ask with bahasa? Of course, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparannya, Mas Andar, sangat menarik dan fresh mengenai CCS dan CCUS. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai peran geologi and geoscience. Jadi setelah saya perhatikan tadi, untuk peran geologi and geoscience itu bukan mengenai sumber CO2 atau kita biasanya bermain pada estimasi CO2-nya, tapi kita mengenai prospek dari lapangan atau prospek dari lapangan untuk jebakannya itu sendiri gitu ya. Itu dulu mungkin. Jadi sampai sejauh apa geologi dan geoscience ini jadi prospeknya gitu di bagian CCS ini terutama. Terima kasih. Baik, oke. Saya ulang pertanyaannya, sejauh apa ya peran geologi atau geoscience ini dalam prospek pada CCS dan juga CCUS? Seperti itu, silakan Mas Andar dijawab. Baik, terima kasih Mas Hanif. Nah, mungkin sebelum menjawab saya akan bring the discussion first to the paradox ya. Jadi sebenarnya CCS ini hadir ketika konteks dunia migas pada saat itu ya kurang lebih 5-10 tahun yang lalu itu sedang di ujung tanduk. Kenapa di ujung tanduk? Karena gini, ada trilema sebenarnya, tapi saya akan elaborate dua hal mengenai industri migas. Yang pertama adalah oil price, kan? Yang kedua adalah limitation of reserve, dan yang ketiga adalah emission. Jadi trilema yang selalu membuat awareness atau kekhawatiran dunia petroleum geoscientist sejak abad-abad yang lalu gitu ya, itu adalah mengenai tiga hal itu. Kalau untuk oil price mungkin kita sampaikan sedikit karena kontrolnya bukan di kita ya, itu secara tendensi global, tapi kita cukup dan perlu memonitor gitu ya perkembangan oil price yang biasanya di-trigger dari aktivitas geopolitik gitu. Tapi saya akan elaborasi dari dua hal, yaitu yang pertama limitasi of reserve dan juga emisi. Jadi bayangkan, saya ingin menganalogikan sedikit, bayangkan jika saat ini saya dan teman-teman yang sudah bekerja di energi industri, apalagi teman-teman yang saat ini masih di bangku kuliah dan belajar mengenai petroleum, oil and gas, dan juga other sources of energy, ketika dihadapkan pada kondisi bahwa minyak itu penghasil emisi terbesar selain batu bara, dan juga minyak akan habis. Padahal teman-teman sedang bersusah payah belajar, mengerjakan praktikum, ikut mid test, ikut final exam ya kan. Tapi nanti setelah lulus atau bahkan sebelum lulus nih, si migasnya itu sudah kena hantaman emisi, kemudian terkena hantaman reserve limitation. Nah, itulah kenapa mungkin banyak teman-teman yang ketika kekurangan informasi mengenai hal tersebut, akhirnya banyak yang sudah beralih ke industri lain ya.
misalkan ya industri konstruksi atau air tanah dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya poinnya adalah ketika teman-teman dengan kondisi yang ada ini masih ingin punya passion di bidang energi, itu masih selalu terbuka lebar gitu. Nah, contoh buktinya terbuka lebar apa? Tadi kalau kita mau pointing out bahwa salah satu aspek aja misalnya emisi. Sebagai geoscientist, kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menemukan sumber-sumber energi migas khususnya dan misalnya ya. Tapi di sisi lain, dengan hantaman bahwa migas atau coal itu penghasil emisi yang terbesar juga gitu ya. Tidak selamanya menjadi jalan keluar gitu untuk kita membantu dunia mengurangi emisi dengan cara tidak mau mencari emisi migas atau coal atau yang lain-lain gitu. Itu bukan solusi gitu ya. Bahkan itu malah tidak menjawab apapun gitu ya. Mungkin justru jawabannya atau solusinya adalah lebih bijak dalam pemanfaatan energi gitu ya. Jadi secara captive knowledge and experience, terus kita lanjutkan upaya-upaya untuk mencari migas maupun sumber-sumber energi lain dari sudut pandang geoscientist. Karena kan kita yakin dan percaya jumlah manusia semakin banyak, jumlah energi yang perlu dihadirkan tentunya juga semakin banyak. Nah, permasalahan mengenai emisinya harus dikurangi, nah itu hal yang berbeda yang melengkapi. Pun sebenarnya sebagai geoscientist kita punya tanggung jawab dan kemampuan untuk mencarikan opsi solusinya. Misalkan salah satunya saat ini apa? CCS-CCUS. Jadi CCS-CCUS adalah jawaban yang bukan merupakan jawaban akhir gitu ya. Istilahnya jawaban sementara, tapi kalau kita punya target 1 juta BOPD di tahun 2030 dan target net zero emission di tahun 2050, itu kalau tidak ada pendekatan teknologi yang fresh seperti CCS-CCUS, hampir pasti tidak akan tercapai itu. Karena untuk menjadi 1 juta BOPD 2030 dalam artian kita perlu meningkatkan jumlah produksi 40% dari produksi kita hari ini, yang secara tidak langsung kita perlu menaikkan 40% emisi yang akan dihasilkan dengan penambahan produksi tadi. Nah, makanya CCS itu hadir supaya berapapun kenaikan jumlah produksi yang akan dihasilkan, berapapun jumlah emisi yang belum berhasil ditekan gitu, kita selalu punya opsi untuk bisa memanfaatkan si karbon tadi itu untuk menjadi produk lain sama sekali tidak bisa diolah menjadi produk lain yang berdaya guna, itu bisa kita injeksikan ke dalam storage aquifer kita, ya kan, untuk bisa disimpan selama-lamanya gitu. Nah, barangkali dengan begitulah proses mengenai karbon siklus tadi akan dapat berlangsung dengan lebih seimbang lagi ke depannya. Yang menarik adalah ketika kita tetap sorry, udah bocor ya. Yang menarik ketika kita sebagai petroleum geoscientist masih ada opportunity untuk mencari minyak dan gas gitu ya. Sementara di saat lain industri CCS dan CCUS terus emerging and evolving, terus growing and thriving gitu ya. Justru kita punya kesempatan double untuk bisa berkarir di dunia energi. Kalau dulunya semua berlomba-lomba untuk mencari minyak gitu ya. Setelah lulus, Mas saya mau jadi petroleum geoscientist gitu. Berarti mencari minyak. Nah sekarang teman-teman udah punya kesempatan untuk mulai menjadi carbon geoscientist. Ya kan? Jadi punya kesempatan untuk memang sejak awal mendeklar dirinya untuk menyiapkan storage site potensial gitu untuk menginjeksikan karbon. Karena kalau semuanya berlomba-lomba menjadi petroleum geoscientist ya nggak akan ada yang menghandle emisinya gitu. Begitupun sebaliknya, kalau semuanya berlomba-lomba mencari storage potensial, sementara sumber emisinya nggak ada, nah jadi kurang sustain. Nah, sebenarnya pendekatannya bukan sumber emisi yang ada, tapi bisa jadi kalau semuanya berbondong-bondong meninggalkan migas, akan ada suffer di energi itu. Jumlah manusia yang makin banyak tadi tidak bisa mendapatkan akses terhadap suplai energi, kan berbahaya itu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi antara petroleum atau energi geoscientist dengan carbon uh, geoscientist dan sustainable energy enthusiast itu bisa berjalan beriringan dan memberikan kesempatan di saat yang sama teman-teman nanti
punya kesempatan untuk berkarir sebagai petroleum geoscientist untuk energy deployment and development. Di saat yang sama bisa juga menjadi carbon geoscientist yang akan menyiapkan storage potensial kita untuk menyimpan emisinya. Itu kurang lebih. Baik, Mas. Begitu, Mas. Tadi yang bertanya adalah Mas Hanif Abdillah. Bagaimana, Mas? Baik, cukup menjawab ya. Itu berarti kita bisa berada pada bidang supply atau di emisinya, atau kita bagian storage-nya di bagian penyimpanannya gitu ya, Mas. Boleh bertanya lagi, Kak Moderator? Apakah masih berkaitan, Mas? Terkait proses, tapi agak berbeda. Oke, Mungkin silakan. Silakan, Oke, Mas. baik. Tadi juga sempat disinggung mengenai enhanced oil. Itu berdasarkan data itu dari dorongan karbon yang di istilahnya inject itu dapat memberikan peningkatan seberapa persen dalam dunia migas gitu. Oke, untuk EOR CO2 injection, to be frank, sebenarnya kalau untuk EOR project di Indonesia maupun worldwide itu masih mencari bentuk failure and success analisisnya gitu, karena sebenarnya targetnya tentunya dengan menginjeksikan karbon di periferal atau di lereng-lereng tinggian gitu ya, itu bisa meningkatkan produksi ya. Sebenarnya tergantung beberapa minyak yang masih tersisa gitu. Tentunya sama-sama menginjeksikan sejumlah tertentu CO2 dalam reservoir yang masih sangat banyak minyaknya dengan yang masih cukup banyak minyaknya dengan yang sudah sedikit minyaknya itu berbeda ya incremental gain-nya. Tapi tentunya dari pihak pelaksana yang melakukan kegiatan injeksi karbon tersebut punya ekspektasi. Kalau secara rata-rata sih dengan EOR atau CO2 injection, incremental gain yang disasar sekitar 2,5-5%. Cuman kondisinya saat ini belum ada satupun project EOR dengan CO2 injection yang bisa maintain gitu dengan target presentasi kenaikan tadi. Nah, itulah kenapa sebenarnya kalau saya pribadi prefer CCS dan CCS itu menjadi dua hal yang berbeda gitu, sehingga once CO2 itu diinjeksikan ke dalam reservoir mungkin lebih bijak kalau kita targetkan sebagai storage gitu. Karena kalau kita rencanakan untuk utilization di injeksi CO2 dengan harapan ada kenaikan produksi minyak dan gas, seringkali faktor keberhasilannya itu belum bisa dipetakan dengan baik tuh untuk injeksi karbon untuk EOR atau EGR. Gitu Mas Hanif. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir boleh Kak Moderator? Supaya semuanya mendapatkan kesempatan untuk bertanya, kita pending dulu ya, Mas Hanif ya. Mohon Oke, maaf sebelumnya. Baik, oke, next question. Kita punya penanya nih, ada Mas Diman Suhada dari ITS. Silahkan, Mas. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Bagari telah memaparkan materi. Sebenarnya ini agak keluar juga dari topik. Tapi saya ingin menanyakan mengenai, saya pernah belajar Cek Mas Diman. atau di literatur mengenai hidrokarbon. Karena gimana sih, terus bagaimana kita bisa identifikasi si source rock itu merupakan tipe gas dari gas unkonvensional. Nah, apakah Indonesia sudah mampu untuk eksplorasi mengenai gas ini? Karena setelah saya baca-baca, dalam eksplorasi tipe gas ini itu membutuhkan high teknologi lah. Nah, untuk pandangan Mas Bandari sendiri yang berasal dari pusatnya langsung istilahnya, apakah menurut Mas Indonesia
sudah mampu dan memiliki potensi gas ini. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Diman atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengidentifikasi source rock adalah tipe gas konvensional dan apakah Indonesia sudah mampu untuk mengeksplorasinya seperti itu, Mas? Oke, terima kasih Mas Diman Suhada pertanyaannya. Jujur sebenarnya agak berbeda ya topiknya, yaitu tentang migas non konvensional. Tapi kalau kita coba kaitkan proses injeksi CO2 untuk bisa menaikkan kapasitas produksi migas non konvensional, misalkan dengan kegiatan underground coal gasification. Jadi CO2 ketika diinjeksikan mirip dengan IOR dan IGR tadi. CO2 diinjeksikan di interval yang memiliki gas metan, kandungan gas metan. Kemudian gas metannya tersebut akan diproduksikan di sumur-sumur produksi sekitarnya gitu ya. Sehingga nantinya ada incremental produksi gas yang bisa dihasilkan. Nah, kalau untuk gas metan batubara ini kaitannya ke petroleum system yang tadi sempat ditanyakan, source rock dan lain sebagainya ini memang agak unik. Jadi dia tidak seperti petroleum system yang lengkap ya. Tidak dari source rock, migration, reservoir, trap, kemudian seal gitu ya. Nah, cuman memang kalau dalam konteks di Indonesia itu beberapa proyek yang menyasar MNK atau gas metan batubara sudah ada, Mas Suhada. Jadi memang ada beberapa proyek di Sumatera misalnya, itu yang dilakukan oleh Pertamina maupun perusahaan lainnya, itu sudah menyasar bagaimana potensi-potensi gas metan yang ada di bawah permukaan sana itu bisa dikembangkan. Tapi memang dalam konteks MNK ya, migas non konvensional. Nah, bedanya dengan yang di carbon storage tadi ya, sebenarnya kalau carbon storage kan lebih ke pemanfaatan karbon untuk bisa disimpan atau diutilize gitu. Nah, cuman kalau misalnya kembali ke exploring si gasnya tadi, ya gasnya bisa dari berbagai hal, bisa dari gas yang termogenik, bisa dari gas yang biogenik, atau bisa dari gas yang metan batubara seperti yang kita diskusikan. Hanya tujuan menginjeksikan CO2-nya ya utamanya untuk mengambil kandungan metannya gitu, sehingga tanpa perlu ditambang gitu ya. Karena kan kalau migas non konvensional tuh sering identik dengan sebenarnya harusnya ditambang gitu seperti coal itu, cuman karena agak terlalu dalam. Nah, disitulah mungkin peran dari coal gasification atau CO2 EGR itu bisa diterapkan. Kurang lebih gitu. Baik, untuk Mas Diman, apakah ada tanggapan terlebih dahulu terkait jawaban yang diberikan Mas Andar? Mungkin misalkan yang sistem sih, kayak kan tidak kompleks ya, kayak misalkan ya biasanya source migration, reservoir, ada seal, ada trap kan. Tapi untuk yang terkait ini tuh berarti saya baca-baca tuh dia tidak bermigrasi. Apakah benar, Mas? Iya benar. Jadi secara sistem memang dia tidak lengkap. Jadi dia seringkali berada di lokasinya in situ secara biogenik gitu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih, Mas. Baik. Terima kasih Mas Diman atas pertanyaannya dan juga Mas Andar telah memberikan jawaban. Sebenarnya masih banyak beberapa pertanyaan lainnya dari teman-teman partisipan semua, tetapi mohon maaf karena keterbatasan waktu yang kita miliki, kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu. Mungkin dari teman-teman bisa langsung me-reach out dari Mas Andar pada link ini yang tadi sudah di-share ya Mas, QR code-nya. Iya. Oke. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan public lecture kita pada siang hari ini, yang mana tadi dijelaskan bahwasannya saat ini kondisi karbon dioksida ini tidak seimbang karena pasokan yang lebih besar dibandingkan dengan penyerapan memberikan dampak yang negatif pada lingkungan berupa dekarbonisasi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai geoscience perlu mengambil peran dalam penanganan permasalahan tersebut. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menangani dekarbonisasi tersebut
tersebut, yaitu dengan menerapkan CCU dan juga CCUS. Di antaranya, komponen-komponen yang diperlukan dalam penerapan teknologi ini seperti yang pertama ada identifikasi sumber CO2-nya seperti apa, kemudian penangkapan dan juga separation CO2-nya, yang ketiga ada purification dan juga compression-nya, kemudian juga ada tadi dari segi transportation-nya, dan yang terakhir ada pemanfaatan karbon melalui CCU, CCS, dan juga CCUS. Kemudian untuk pemanfaatan karbonnya sendiri, itu ternyata dapat dijadikan berbagai macam produk seperti produk-produk turunan seperti chemical, biological, dan juga mineralization. Kemudian dalam menangani permasalahan CO2 ini juga perlu dikombinasikan dengan sumber energi yang bersifat renewable agar meminimalisir ataupun sampai tidak menghasilkan emisi yang lebih besar lagi nantinya. Seperti itu ya, Mas. Oke. Iya. Oke, kemudian sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih Mas atas ilmu dan juga wawasan yang telah diberikan pada public lecture siang hari ini. Sebagai simbolisasi atau sebagai kenang-kenangan, kita punya sertifikat yang mungkin nanti bisa dibantu oleh Presiden EAPG Unsud, Mas Adib, untuk memberikan sertifikatnya secara simbolisasi seperti itu. Mas Adib, apakah ada di forum? Nah, baik, boleh nih Mas. Siap-siap terlebih dahulu ya. Oke, aduh gantengnya. Oke, siap. Oke, Mbak yang share screen boleh dibantu nih. Oke, siap. Kita dokumentasikan sejenak simbolisasi penyerahan sertifikat pembicara dari Presiden EAPG Unsud kepada pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Mas Duandari Ralanako. Baik, sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Wandari Ranako yang sudah menyempatkan waktu dan juga memberikan wawasan yang berharga untuk dibagikan kepada teman-teman partisipan pada siang hari ini. Terima kasih juga pada teman-teman partisipan yang sudah bergabung dalam acara ini. Mari kita terus berkolaborasi untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Oke, untuk saya sendiri, Argadia Sera sebagai moderator, mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Sofi Salsabella selaku MC pada siang hari ini. Okay, thank you, Ms. Cheryl, for leading us through today's engaging discussion. As we approach the conclusion on this session, let us take a moment to appreciate the wealth of knowledge and insight shared today. Maybe the commentations can start. Gimana setelah karena itu didiskusikan. Okay, as we approach the end of our event, we would like to express our gratitude to Mr. Andar, who has generously shared valuable knowledge with us. We hope that this newfound wisdom will be a blessing to us all. We extend our expression to Ms. Cheryl too, our moderator, for expertly leading the presentation and facilitating this lively discussion. Lastly, we thank all the participants of the APG Unsud SC public lecture who have stayed with us until the conclusion of the event. Let's conclude the APG Unsud SC public lecture with a prayer. Alhamdulillahirrahmanirrahim. As the host, I express my gratitude and seek forgiveness for any unintended shortcoming or offense that may have occurred during the event. With the best of wishes and in the spirit of peace, I say farewell. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andar.
Terima kasih Terima Mr. kasih Pak Andar. Sahrul Ya, and Terima kasih sama-sama. Pak Sahrul Irfan. Iswahyudi. Ya, Good luck and sama-sama. Thank success you for for all the everyone. participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan itu yang misalnya